salah satu film Indonesia terbaik 2025 dan ini mungkin adalah calon film terbaik di Festival Film Indonesia 2025. Kita kehadiran produsernya Arya Ibrahim. Oke. Arya, terima kasih. Arya kedua kali jadi bintang tamu kedua kali. Tapi kita sekarang menghadirkan Arya sebagai produser dari film. Bukan sebagai manajer artis. Betul, ini dari produser dari film Pangku yang akan tayang beberapa hari lagi atau tepatnya tanggal 6 November 2025. Ya. Ide untuk membuat film Pangku itu awalnya dari mana sih, Arya? Oke, jadi tahun 2017 tuh Reza setelah pulang dari Pantura lah gitu, dari Pantura, dia bilang, gue nemu banget ya ada namanya kopi Pangku. Masih sampai sekarang gitu. Nah, Reza bilang, wah menarik banget ya ceritanya kalau kita buat nih gitu. Jadi next milestone Reza adalah directing gitu. Jadi memang itu tuh sudah jelas lah, jelas. Itu pada saat itu apakah itu menjadi film pertamanya kita udah nggak tahu. Tapi bahwa toh idenya ada nih kebetulan gitu, kita tangkap dulu aja terus kita develop. Tapi itu tuh berhenti satu dan lain hal, akhirnya kita mulai lagi tahun 2023 akhir 2024 kita udah riset lagi gitu. Kalau harus milih penonton apa piala? Gue suka nih pertanyaannya. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 233. Mas Ulung suka nih angkanya. Di jumlah 8, 2 tambah 3 tambah 3. Terus bintang tamunya juga sangat istimewa. Betul. Juga. Iya kan? Ini sangat istimewanya kita berdua pertama kali pakai baju Indonesiaan ya. Lo kan ada kerjaan nih. Gue langsung kerja soalnya. Gitu. Gue soalnya teman-teman Tobatanan terima kasih, saya baru dikasih. Kita ini biasa siapa tahu Moza yang ngasih, terima kasih Mamo. Kita kan berharap supaya berikutnya kita disupport terus ya. Mudah-mudahan ya ada yang mau support ya. Ngomong-ngomong tentang Indonesia, ini kita kehadiran menurut gue ini adalah gini, salah satu film Indonesia terbaik 2025 dan ini mungkin adalah calon film terbaik di Festival Film Indonesia 2025. Bener kan? Calon kan? Bener. Kita kehadiran produsernya Arya Ibrahim. Oke. Arya, terima kasih. Arya kedua kali jadi bintang tamu kedua kali. Tapi kita sekarang menghadirkan Arya sebagai produser dari film. Bukan sebagai manajer artis. Betul, ini dari produser dari film Pangku yang akan tayang beberapa hari lagi atau tepatnya tanggal 6 November 2025. Aduh gila, Arya nih habis jadi manajer sekarang jadi produser gitu. Semakin banyak manajer artis yang jadi produser. Ya awalnya siapa dulu? Oh enggak gue, enggak. Yang dulu Agung Saputra sama Roni Saputra dulu sama Roni Rawan sama mereka. Halo. Roni. Dan kebetulan di dalam di sela 2 bulan ini semuanya rilis film loh. Iya loh. Kan aku ntar lagi nih. Aku lintrik kan. Iya betul. 3 lintrik bareng. Masih lagi tayang sekarang. Iya, Air Mata di Ujung Sajadah. Terus Pangku bulan depan. November lu juga. Iya benar juga. Bangga lo gue. Iya. Tinggal Mas Ulung berarti. Iya kan. Udah gue asosiat aja. Udah pernah. Oh iya benar. Pernah. Itu aja. Udah pernah. Gue part gue itu aja. Gimana rasanya Arya ketika akhirnya film ini akan sebentar lagi bertemu dengan penontonnya? Nah sebelumnya nih Dip, Iya. Ide untuk membuat film Pangku itu awalnya dari mana sih, Arya? Oke, jadi tahun 2017 tuh Reza setelah pulang dari waktu itu Lamongan, Pantura lah gitu, dari Pantura. Dia bilang, gue nemu banget ya ada satu praktek sebenarnya. Kita praktek soalnya, gitu tradisi tapi praktik. Jadi ada namanya kopi Pangku. Masih sampai sekarang gitu. Nah, sepanjang Pantura itu sebenarnya namanya udah beda-beda tergantung dari areanya di mana gitu. Ada namanya kopi Lendot, jadi kelendot gitu. Jadi nggak cuma kopi di atas pangkuan gitu. Nah, terus Reza bilang, wah menarik banget ya ceritanya kalau kita buat nih gitu. Jadi 2017. Udah lama loh. Udah lama. Itu bahkan sebelum Sementara Selamanya. Betul. Sementara kan 2020 gitu, pandemi. Nah, terus akhirnya nggak berhenti di situ, kita sempat develop gitu, cuman untuk karena kita di FFI berhentilah semuanya. Waktu pertama kali Reza itu mengutarakan idenya ke kamu, kamu tuh awalnya apa? Reaksi kamu seperti apa? Wow. Ya maksudnya gini, bahwa kita emang sudah lama pengen banget punya PH gitu, gitu bahwa memang next
milestone Reza adalah directing gitu. Jadi memang itu tuh memang sudah jelas lah, path-nya jelas kayak gitu. Path-nya jelas gitu. Jadi apakah itu pada saat itu apakah itu menjadi film pertamanya kita udah nggak tahu. Tapi bahwa kita punya bang story aja dulu gitu. Jadi udahlah kita bikin dulu aja gitu. Toh idenya ada nih kebetulan gitu, kita tangkap dulu aja terus kita develop. Tapi itu tuh berhenti satu dan lain hal, akhirnya kita mulai lagi tahun 2023 akhir 2024 kita udah riset lagi gitu. Berarti kan ini tuh kan sebenarnya ini adalah film panjang pertama lewat PH gambar gerak. Waktu bikin seri sementara selamanya udah pakai gambar belum? Itu belum gambar itu gerak. masih sama Space Movie Image si Ajis. Barengan sama Ajis tuh. Ajis Dibio. Berarti ini adalah akhirnya the first semua project gambar gerak ya ini langsung. Pangku ini langsung film pertama panjang. Nah, terus begitu karena mulai develop 2023 Arya ya. Sempat ke sana? Sempat. Lu kesana nggak? Sempat ditawar. Beneran gue jadi kan kebetulan waktu itu kita kan nulis sama Felix ya. Terus karena produser pertama gitu, jadi pingin tahu riset tuh gimana gini dan kebetulan emang si Felix tuh emang masih berapi-api gitu. Jadi kita riset bareng deh gitu. Jadi sempat nemenin si Felix pas riset kedua. Aku sempat ke daerah sana, terus lihat gitu bagaimana malam. Karena mereka hanya beraktivitas malam ya. Sebenarnya siang tuh ada, buka juga gitu. Cuman biasanya kalau mereka mulai berdandan gitu, biasanya memang sore ke malam. Dan banyak nggak? Misalnya banyak nggak warung-warung yang itu gitu, banyak atau cuma spesifik banyak ya? Jadi berdempetan. Jadi misalnya kayak jaraknya tuh bisa ini misalnya kelompok pertama gitu gitu ya. Terus 2 kilo setelah itu ada lagi gitu. Jadi sepanjang Pantura tuh ada. Jadi orang tuh kalau datang ke sana misalnya banyak driver ke sana ya. Berhenti minum kopi. Sebenarnya kopi biasa dulu aja. Kopi biasa. Jadi aku tuh sempat cerita gitu. Biasanya kan ke tempat-tempat seperti itu kan biasanya kan juga ada alkoholnya kan. Justru mereka nggak jual alkohol karena kan kebanyakan truck driver kan. Gitu. Jadi yang daripada nanti jadi kenapa di jalan akhirnya kopi bisa aja. Kopi ya maksudnya gorengan gitu, rokok. Ini di arah mana? Di Indramayu. Di Pantura. Sepanjang jalan Pantura. Sama yang pesisir itu ada si tempat seperti itu. Jadi ini pangku itu ada di menu atau harus request atau otomatis? Itu emang udah service utamanya. Maksudnya itu memang menu utamanya setiap itu sih. Tapi kalau lu nggak mau, gue cuma minum kopi. Boleh, nggak apa-apa. Tapi dia otomatis datang nggak langsung? Oh enggak. Karena gini, kita minta dulu. Kadang kayak kalau kemarin gitu kayak aku datang gitu, itu posisinya tawarin dulu ngopi mas gitu. Kayak gitu. Gitu. Ya kalau misalnya dia langsung bilang gitu kayak mau dibuatin dulu atau dibuatin sambil di pangku gitu. Gitu. Tapi bilangnya dia biasa kata-katanya tuh mau dibuatin dulu, buatin bikinnya di belakang, baru di serving langsung gitu. Tapi ya biasanya kok kemarin sih karena mungkin dilihat aku juga anak kota nih kayaknya nih. Kayak nyasar nih kayaknya nih gitu kan. Jadi dia nggak tawarin. Jadi cuman kayak ngobrol aja. Dia nemenin kita ngobrol gitu. Ya, berarti kalau yang servis yang duduk itu memang udah ada rate-nya lah ya. Sekian lah kayak gitu ya. Ada sih. Jadi kalau minum kopi sama pangku beda harga sama minum kopi doang. Ada rate card-nya tuh. Dan plus kalau lanjut beda lagi. Ada beda lagi. Iya, ada rate card-nya tuh kalau menurut gue. Tapi sebenarnya kalau kita tuh maksudnya kalau di pangku sendiri ya gitu, memang kita memakai judul itu, tapi sebenarnya itu hanya sebuah latar aja sih. Betul. Mesti pada nonton gitu. Sebuah latar aja, jadi kita justru nggak nebelin di situ. Tapi bahwa praktik itu ada memang gitu. Kita hadirkan di film. Akhirnya 2023 research. Berapa lama bikin skenario waktu itu? Skenario hampir 6 bulan. Dari riset awal sampai kita bener-bener kita berhenti di draft 6. Ngebaginya gimana antar Reza sama Felix? Atau Felix utama? Jadi awal dulu bikin dulu strukturnya dulu, rangkanya dulu gitu. Terus sama Reza baru dimasukin. Jadi Om Reza tuh baru masuk di kalau nggak salah skenario ke draft ketiga. Jadi ikut nulis juga dia. Ikut nulis juga dia gitu. Dari awal jadi kita baca dulu Felix bikinnya seperti apa gitu. Sebenarnya draft pertama aku juga udah cukup happy sebenarnya gitu. Happy banget gitu. Cuman memang karena Felix kan
novelis ya. Gitu. Jadi memang dia bahasa dialognya tuh memang harus diteberin lagi, makanya Reza masuk di situ gitu. Iya. Terus kalian mulai kapan itu cari investor untuk membiayai film ini? Kita pada saat sudah draft ke-5 waktu itu kita sudah cukup pede untuk kita cari investor. Nama Gambar Gerak udah muncul itu? Udah. Susah nggak tuh meyakinkan investor untuk investasi film ini? Kita memang tidak buka ke banyak orang gitu ya. Kita memang benar-benar memang langsung menawarkan ke orang-orang yang menurut kita secara cerita resonate gitu. Misalnya dia juga bisa merasa dekat gitu-gitu. Yang penting karena kita perlu tahu dulu dia suka dulu ceritanya gitu. Terus kita tanya gimana gitu responnya. Jadi sebelum kita ngobrol biasanya di awal aku ingat banget aku ngasih skrip dulu gitu ke Bu Mel. Bu Mel itu ada Bu Meliana Cahaya di Karta ya. Dia juga ada investor di film Sore dan juga Rangga dan Cinta gitu. Dan juga ada film saya di film baru nantinya kan. Yes. Berarti ketika Cimel, biasanya kita sebut Cimel ditawarkan, apa jawaban Cimel? Lama gak Cimel tuh berikan jawaban? Enggak lagi. Dia langsung suka ya? Enggak lagi langsung suka. Gila sih, gue juga kalau baca gue suka sih itu. Langsung suka gitu. Dia bilang kayak, karena aku inget banget ibu tuh selalu bilang dia tuh suka banget sama sesuatu cerita yang memang bukan hanya sekedar unsur moral gitu, tapi ada sesuatu yang bisa disebarkan ke orang banyak gitu. Bisa jadi dialog gitu. Jadi itu sih memang dari awal yang dia yang selalu ditekankan gitu ke kita gitu, bahwa dia pingin sekali punya satu film yang memang. Jadi memang kalau dengar cerita Arya nih Dip, proses persiapan film Pangku ya, mulai dari ide, kemudian kemudian kita bicara dari tahun 2023 ya, mulai dari ide penulisan sampai akhirnya mencari investor itu kelihatannya berjalan dengan cukup lancar ya, smooth ya. Alhamdulillah. Tapi gue yakin memproduksi sebuah film itu gak akan mungkin smooth sampai selesai, itu gak mungkin. Jadi kamu sebagai produser itu kamu mulai menemukan challenge-nya itu mulai di proses yang mana? Di stage yang keberapa? Semua stage ada sih Mas. Jadi dari pre dulu gitu ya, pre terus kita syuting, terus pre-nya memang aku sengaja karena juga ini adalah production Gambar Gerak pertama, aku pingin punya waktu preps yang lumayan cukup banyak gitu, panjang gitu. Aku punya waktu tuh 6 bulan waktu itu. Gitu. Jadi udah dari skenario ketiga tuh aku udah mulai nyari lokasi, udah mulai nyari. Jadi biar sekalian tuh gitu. Jadi biar pada saat nanti kita udah mulai berjalan tuh udah gak dari nol lagi. Jadi biar enak lah gitu. Karena waktu itu aku mau syutingnya tuh, nah lucu juga nih, kita syutingnya itu pertama kali itu tanggal 5 November. Tayangnya tanggal 6 November. Jadi kayak bener-bener setahun setelah itu kita tayang gitu. Nah, syuting 5 November 2024. Itu day one-nya 5 November. Syuting berapa hari waktu itu ya? 16 hari, 100% dilakukan di Indramayu. Iya. Gak lama itu, dan maksudnya juga salah satu talent gue juga terlibat juga kan. Terima kasih loh Arya Reza udah ngajak Lukman Sardi gitu. Iya, bisa terus tadi apa sih? Syuting 16 hari di Indramayu. Yang ada tantangannya. Oh iya, jadi tantangannya karena pertama memang aku bilang sama tim gitu ya, aku bilang sama Mas Umal dan produsernya, kita punya waktu panjang, jadi kita ibarat kita berantemnya di awal aja gitu, di persiapan gitu. Jadi pas syuting tuh kita udah tinggal jalan aja gitu. Jadi kalau ada punya kendala apapun kita tuh selesainya tuh sebelum lah gitu. Terus ya tentunya ada lah pasti syuting gitu ya. Kita waktu itu syuting di tengah memang lagi ada pilkada waktu itu, pemilihan daerah gitu, pasti ada aja. Izin lokasi gitu. Susah nggak? Karena mereka nggak pernah sebelumnya nggak pernah ada syuting di situ, pasti ada sih Mas gitu. Kayak mereka yang pertanyaan adalah ceritanya apa gitu. Terus adalah gitu, maksudnya kayak ini kan ngomongin tentang gitu, seberapa tebal, tapi kita bilang bahwa ini tuh pas kita kasih skenarionya, terus mereka akhirnya mengizinkan karena bilang intinya sebenarnya film ini kan cerita tentang drama keluarga benar gitu. Jadi memang benar-benar memang pas mereka setelah nonton baca skenarionya mereka langsung bilang perjuangan seorang wanita lah harusnya kalau gitu. Kalau Arya ini pasti tantangannya mirip ketika pertama kali gue memproduksi Nyari Sedap. Film pertama bertemu dengan para kru yang mungkin sudah sangat senior ya di dunia film. Sementara siapalah kami kan gitu. Gimana rasanya ya waktu itu? Jadi memang dari awal tuh ngomong sama Reza gitu, kita timnya
assemble-nya mau seperti apa nih gitu. Tentunya pasti dengan juga kita produksi pertama gitu. Terus Reza juga ini direktur pertama gitu. Kita pasti meyakinkan orang-orang ini gitu. Pertama kali menghubungi, jadi kita bikin list down dulu, baru aku hubungin satu persatu gitu ya. Aku hubungin Pak Theo gitu, karena Reza pengen banget kerja bareng sama Pak Theo, Baratno gitu, Pak Sutrisno, aktris dan lain-lain. Jadi nama-nama yang senior ini, besar-besar ini kita approach dulu. Iya, tapi untungnya karena kita pernah punya pengalaman sama mereka kan gitu. Jadi mereka pas kita tahu kasih tahu bahwa ceritanya begini, terus tentunya skenario kita kasih dulu, baru mereka bilang iya sih gitu. Tapi kalau gue satu hal juga, gue nggak bilang itu privilege, tapi kalau mau bilang privilege ya yes gitu. Maksud gue kayak ke beberapa shiftnya ya gitu, kayak Baratno, aktris yang lain juga kan memang sudah Reza gitu loh, udah banyak interaksi sama Reza sama Arya juga. Jadi maksudnya begitu mereka mendapatkan tawaran ini, kamu gue pasti mereka akan prioritaskan karena apa, mereka udah pernah kerja bareng kan, pasti mereka akan support Reza karena dia jadi sutradara gitu loh di bangku gue gitu. Dan tapi gini sih, pada saat itu mungkin sebagai Reza sebagai director walaupun kita pernah kerja bareng, tapi kan visionnya tuh harus clear gitu kan. Tapi aku maksudnya Reza bukan cukup lagi, maksudnya dia benar-benar memberikan semua energinya ke semua timnya gitu. Jadi jelas tuh directionnya dia maunya seperti apa, gimana gitu. Dan di Dilana pasti nggak terlalu susah ya. Apa? Di Dilana nggak terlalu lama kan? Gua malu dia nggak lama kok, cepet bener udah deal. Enggak. Ya alhamdulillah biasa semuanya support lah. Gua sama dia cepet kok, cepet banget. Nonton bangku tuh sebenarnya pujian pertama yang gue sebutkan adalah tidak seperti melihat Reza sebagai seorang sutradara baru gitu. Jadi memang Reza tuh melakukan PR dengan baik ketika dia menjadi pemain. Dan mungkin tambahannya ketika dia latihan di series sementara selamanya itu udah latihan pertamanya dia banget kan. Betul. Sebenarnya ini tuh dia dulu pernah film pendek dulu sama Sgarin. Jadi tuh set film itu tuh bikin kayak bla 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 indie fast gitu. Nah, jadi dia menang tuh di situ tuh Mas. Waktu itu. Jadi justru orang pertama yang memberikan dia kesempatan directing Mas Sgarin. Film pendek itu tuh judulnya Sebelah. Nah, disitulah ibarat kasarnya belajar dia dulu pertama, baru sementara selamanya itu. Ya paling enggak 2 cepet banget ya, saat dari Mas Garin satu series ketika satu film lu tidak melihat seperti sutradara baru kan. Gue suka banget directingnya, plus talent-talentnya kan senior semua ya gitu. Gue melihat Bu Christine yang gila banget, Pak Jose Rizal yang tidak ada dialog dari awal sampai film, wah gila banget lah. Wah teman-teman, udahlah nonton aja lah nanti pokoknya. Terus di sini produser kan ada lu dan bersama Gita Farah. Gimana pembagiannya itunya? Jadi memang kenapa aku juga akhirnya meminta Gita gitu ya untuk membantu gitu, karena gimana pun kan aku kan pengalaman juga nggak banyak gitu ya. Jadi memang secara produksi dan lapangan sih tepatnya gitu, aku meminta Gita untuk kasih input untuk yang ini. Tapi dia lebih ke productionnya sih, gitu, ke produksinya, karena pasti kan dia udah biasa ngelakuin step by stepnya apa gitu. Jadi aku banyak belajar dari Gita lah gitu. Jadi selama syuting itu di lapangan di Indramayu Gita ada terus lah ya. Dia ada terus ya, beberapa kali lah dia datang ke sana gitu. Pangku ini kan udah beberapa kali keliling ke festival dulu. Kenapa dulu memilih jalur festival? Terlepas dari memang secara skenario menurut gue ini memang layak harus masuk festival. Tapi apakah emang dari awal udah di plan bahwa didesain skenario seperti itu, ini kita mau ke festival dulu baru kayak apa gitu apa gimana ya? Jadi kita tuh pas ke festival memang kita posisinya udah selesai syuting Mas gitu. Jadi itu kan Hongkong pertama ya? JAF dulu. JAF dulu baru JAF Hongkong Feature Project dulu di JAF Market. Jadi 2024 ya. 2024. Kita presentasi di situ dulu gitu, masuk di JFP, terus menang. White Light itu kita dapat buat grading color gitu. Jadi sebenarnya gini, pada saat kita melihat produknya gitu, setelah syuting gitu ya, kita melihat bahwa ada potensi. Ada potensi bahwa ini bisa bawa ke festival gitu. Jadi dan kita berpikir juga bahwa sebenarnya bukan hanya filmnya saja, tapi kita juga harus mikirin director pad-nya mau seperti apa gitu. Bahwa sebagai Reza as a actor di Indonesia gitu udah well known, udah hampir 80 film yang dilewatin gitu. Ini aku juga nggak mau cuman hanya sekedar dia
debut pertama and that's it gitu. Jadi emang petnya tuh juga pingin dapat international notes dari luar juga gitu. Jadi kan ada beberapa festival memang yang memberikan kesempatan untuk dater pertama, kedua, film pertama, film kedua. Nah itu yang kita kejar gitu. Dan pas kita ngelihat materinya memang ternyata memang bisa sekali ke arah situ gitu. Jadi ya kenapa nggak kita coba gitu. Tapi benar, jadi setelah dari JAV kita langsung dapat Hong Kong, kita dapat di Far East Progress itu juga ini gitu. Terus dari kita Hong Kong kita menang. Hong Kong ya? Betul. Terus dari sempat datang kebut lagi. Terus habis itu dari di Hong Kong kita menang lagi buat dipresentasiin di Cannes gitu. Jadi itu sempat kita prestasiin filmnya di Cannes. Dan juga. terakhir menang di Busan. Di Busan abang 4 kan itu ya. Alhamdulillah masuk division Asia section 4 menang. Dan kita tunggu pialanya di Indonesia. Iya, dan dia tanggal 20 ya, 20 November 2025. 20 November ya? 20 November. Ya karena doa diaminin saja. Baik. Oke. Berarti dengan perjalanan film Pangku yang udah keliling dunia lah kita bilang gitu, maksudnya berikutnya untuk film-film berikutnya akan kayak apakah akan ngapain, akan gimana nih gambar gerak petnya gitu. Jadi blueprintnya gambar gerak itu seperti apa sih? Kita tuh pada saat ngobrol sama Reza dia karena gambar geraknya kan aku sama Reza gitu. Jadi maksudnya kita nih konsennya mau di mana gitu. Memang kita tuh ngomongin lebih kenapa Pangku tuh lebih ke sisi-sisi kemanusiaan yang kita tonjolin gitu. Pinginnya memang kita bermain di area itu gitu. Jadi buat kedepannya nih next beberapa production ke depan kita udah lagi develop beberapa gitu. Tentunya juga ada film panjang Reza yang kedua juga kita lagi persiapkan juga. Tapi jadi memang tidak jauh dari sisi itu sih Mas. Maksudnya sisi humanis itu yang mau kita keluarin karena juga kita pingin orang tuh selesai nonton juga mereka punya dialog buat diri sendiri, dialog ke beberapa orang gitu. Jadi maksudnya biar deket lah gitu sama filmnya gitu. Harus selalu Reza nggak gambar gerak? Enggak. Film yang lagi develop ini justru bukan dia direktur. Gitu. Tapi Reza akan selalu ada. Iya. Berarti gambar gerak tuh sebenarnya ya Reza dan Arya ya berdua. Berdua. Dia sama kayak Imaginary. Sama kayak Imaginary. Gitu. Berapa film targetnya berani setahun? Ya saya sih masih baru ya, mungkin ya 1-2 cukup. Karena gini. Dulu sih bilang gitu kita, tapi hati-hati aja. Karena gini sih Mas, kemarin tuh kenapa mau dijagain di situ karena pas bikin Pangku ini punya waktu cukup hampir banyak, setahun kita persiapan semuanya dan enak sekali rasanya gitu. Jadi fokus setuju. Sampai kan Reza sama aku sama Gita tuh sampai sampai distribusi dari jadi nggak cuma syuting post pro terus habis distribusi kita berangkat dan kita menikmati sekali prosesnya gitu dan jadi kayak kalau bikin film nextnya lagi pinginnya sih kayak gitu ya. Kalau dari ini lu dulu kalau dari sisi lu sebagai produser baru film pertama ya, gue penasaran nih. Gue juga soalnya punya di sisinya dulu. Tantangan terberat lu dari sisi pre-production, syuting sama post-production menurut lu di mana? Ternyata menurut gue di distribusi lagi. Itu juga salah satu tantangan sih. Karena gini Mas, kalau syuting tuh menurut gue kita udah persiapan tuh udah kita racik resepnya gitu. Terus habis itu syuting tuh udah dimasak dia tuh ibarat masakan gitu. Nah pas mau di plating tuh adalah post pro. Ini tuh mau dikasih ke siapa gitu. Oke, editing apa gini, suara apa, musik harus begini apa gitu-gitu. Terus apa yang mau ditambahin gitu elemennya. Tapi ya semuanya ada challengingnya. Tapi kalau ditanya memang setelah jadi terus filmnya mau diapain, mau dikasih ke siapa. Jadi distribusi memang salah satu hal yang lumayan cukup tantangannya. Karena ketika udah bikin film bagus kalau nggak ada yang nonton gimana? Betul. Nah, kalau buat di Indonesia distribusinya kalian siapa yang ngurusin? Kita sendiri. Kita sendiri. Jadi ya memang karena spirit mau belajar banget gitu ya. Jadi pingin tahu step by stepnya. Dan memang kita hands on sendiri. Ya tentunya sih aku banyak ngobrol. Contoh ke Dipa. Terus habis itu aku juga ngobrol ke Mas Iva. Beberapa produser aku ngobrol, aku tanya gitu. Bagaimana sih gitu. Dan kebetulan aku juga manajer distribusi saya sama kayak Mas Dika. Dila juga. Makasih Dila. Gila kalau ada Dila sih. Jadi udah Dila sih udah dengan kayak pintu di mana aku bisa kayak gini. Jadi aku banyak tanya banget sama dia gitu. Gitu. Nah, terus yang menarik itu adalah gini. Arya itu kan juga jadi manajer Reza juga kan. Nah,
Jadi maksudnya dalam situasi sekarang udah punya PH nih. Tapi sebagai aktor juga kan pasti Reza juga tetap demand-nya kan masih sangat amat tinggi. Bahkan kemarin sempat syuting lagi. Sempat syuting dulu lagi ya. Sekarang juga masih syuting. Nah, bagaimana nanti lu membagi, maksudnya lu bagaimana menselaraskan, maksudnya eksistensi dia sebagai aktor ya, which is memang itu masih butuh, perlu karena industri butuh. Nggak mungkin hilang juga. Nggak bisa hilang karena industri masih membutuhkan kan. Maksudnya juga dengan idealisme dia itu menjadi seorang sutradara gitu. Betul. Jadi gini Mas, jadi pada saat pertama kali ngobrol sama Reza bahwa jadi kita stepnya nih ke director ya gitu. Nah, which is kenapa yang aku melakukan bahwa yang pet yang internasional itu gitu, maksudnya kita diutin pet director ini mau gimana. Tapi satu sisi juga memang Reza tuh nggak mungkin dia lepas aktornya dia. Jadi ya kita atur aja. That's why kenapa kalau mungkin Reza akan ngedirect, ngelihat posisinya dia kemarin, pasti dia perlu waktu yang cukup banyak tuh. Jadi kalau memang dia posisinya memang dia mau ngedirect pasti. Makanya aku bilang sama Reza mungkin film kedua nanti nextnya dikasih waktu, dikasih jarak gitu, jadi nggak terlalu buru-buru dan nggak perlu diburu-buruin juga gitu. Jadi ya tetap dia memang bisa feeding buat keaktorannya dia gitu. Jadi tetap sih Mas bisa harus ada strateginya diatur gitu. Kayak sekarang posisinya kemarin Reza pas syuting tuh mungkin hampir 6 bulan dia hilang, dia nggak syuting sama sekali, dia fokus karena film pertama juga gitu ya, gitu kita juga itu pertama kalinya ya Reza hilang karena 6 bulan syuting ya, nggak pernah sih, pada pernah waktu itu hampir setahun juga pernah waktu itu, terus tapi 6 bulan itu tuh cukup. Pada saat akhirnya kita ditawarin lagi gitu. Ada beberapa pertanyaan gitu ke orang pergi. Ya jadi Reza sekarang udah direct, jadi dia udah nggak mau lagi nih. Pasti kayak gitu. Ada sampai kemarin pas kita premier juga gitu. Jadi Reza udah alumni nih gitu. Ya enggak sih gitu. Tetap sih dia sih nggak mungkin sih. Dia secinta itu sama aktoran gitu. Jadi itu. Paham sih. Kalau ini ada 2 nih pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau di Gambar Gerak dia mendirect tapi talentnya nanti dia juga mungkin nggak? Mungkin. Oh kalau itu mungkin sangat mungkin aja. Cuman kalau kemarin memang kita sempat punya pertimbangan Reza main di pangku awalnya Mas gitu. Sebagai siapa ya kalau dipikirin ya? Sebagai Bayu mungkin. Kenapa akhirnya gak jadi? Oh iya. Iya maksudnya kan ada beberapa opsi gitu kan gitu. Akhirnya kenapa akhirnya gak jadi? Biar fokus juga film pertama gitu. Dan gini sih, mungkin juga nggak mau langsung kayak ya film pertama mainnya juga dia juga gitu. Jadi kayak maksudnya biar fokus aja. Iya benar. Alasan utama sih itu. Iya benar. Karena kan dia butuh energi yang lumayan cukup. Kalau Reza mendirect untuk PH lain, mungkin nggak? Kenapa imaginary mau? Nanya. Mungkin Mas. Jadi kerjasama dong. Jadi misalkan kayak kolaborasi aja. Imaginary dengan Gambar Gerak sangat bisa. Sangat mungkin. Loh, kalau imaginary selalu terbuka makanya. Iya. Gambar Gerak juga. Kalau Arya Ibrahim. Lo kan sekarang di posisi di produser. Yes. Kalau harus memilih posisi lain selain di produser, posisi apa yang lo pilih? Selain di produser, yang mungkin. Aduh, sebenarnya gini sih, aku kalau di luar itu kayaknya enggak ya. Enggak dulu. Siapa gitu. tahu lo mungkin sebenarnya pengen nulis deh. Gitu. Itu sih kayaknya enggak sih. Belum karena situ. Karena Kak Arya juga masih punya manajemen artis, jangan lupa. Iya, betul. Siapa tahu punya keinginan terpendam kan. Ternyata gue tuh sebenarnya gue pengen gue yang ngedirect bukan Reza misalnya gitu. Kalau produser memang dari dulu tuh memang udah punya lah gitu cita-cita gitu kayak apa ya, cuman kadang-kadang gini, aku suka juga sebenarnya di area karena posisinya manajer ya Mas gitu. Jadi kemarin aku cukup bantu Calvin untuk siapa nih cast-castnya gitu. Aku ngobrol. Jadi Reza, aku dan Calvin kita ngobrol bertiga gitu. Banget. Jadi aku kasih input beberapa gitu karena mungkin kayaknya kalau misalnya dia nih oke nih. Jadi tentunya gak cuma numbers yang kita pikirin gitu tapi bahwa skill harus di atas segalanya sih gitu. Jadi ya pas gini loh, maksud gue yang tadi kita ini yang jadi pemikiran gue juga kayak imaginary Gambar Gerak itu kan ada 2 figur kuat kan di sana kan gitu kan. Kalau istilah gue tuh kayak dynamic duo.
Nah, dan dynamic duo itu gak bisa menjalankan fungsi yang sama. Atau peran yang sama nggak bisa. Makanya kenapa Iman Jaya bisa berjalan segini pesat, Gamal Gerak sekarang bisa mencuri perhatian karena mereka kalian berdua itu nggak menjalankan peran yang sama. Lo sama Ernest perannya beda, gitu loh. Betul. Arya sama Reza beda gitu loh. Iya kan. Nah makanya itu works itu jalan. Tapi kalau ada yang masuk punya peran lagi, kemudian beda lagi ceritanya kayak gitu. Kayak, maksudnya benar sih. Maksudnya kayak 16 tahun bareng Reza gitu, as a manajernya dia ya. Gak ada kepikiran sih pengen jadi aktor sih. Maksudnya sama sih. Sama sih gitu. Tahu diri aja. Iya. Benar. Makanya kerjasamanya works bisa lama, bisa sustain karena perannya masing-masing. Kalau sebelum jadi aktor, lo pernah muncul nggak satu scene aja? Pernah nggak? Dipaksa pernah. Apa film apa? Aku ada 3 mas. Salah satunya film dulu sama Asti, Kapan Kawin. Iya. Oke, kita cari tadi Kapan Kawin ada. Hitnya tuh di Jalan Malioboro, inget banget. Aku kesel banget tapi ada gitu. Terus sama ini Rudy Habibi. Emang ada lu di Rudy Habibi? Jadi waktu itu karena syutingnya di Jerman, nggak ada nih apa namanya Mas Hanung perlu. Kan ada Ernest. Kok gue nggak inget ada lu? Ada. Terus lu jadi apa? Jauh banget. Jadi kocak banget ceritanya, ini cerita dikit. Jadi inget banget Mas Hanung bilang, Arya ganti baju ya gitu. Karena waktu itu biasanya berhentian anak mahasiswa sana tuh. Habis itu lagi nggak bisa hari itu gitu. Jadi Arya jadi ekstra ya. Oke mas gitu. Terus awalnya nggak mau. Gak mas, gak mau. Akhirnya dipaksa. Ganti baju udah ganti baju. Nah aku diposisikan ditaruh tuh, kamu titiknya di sini Mas Rada, titiknya di sini ya gitu. Terus aku tuh kayak udah hampir dan itu dingin banget ya gitu. Sampai setengah jam terus mikir kayak kok enggak, ini kok nggak ada denger cutnya atau actionnya gitu. Jadi aku di sini terus aku cuma dikasih Mas Rada, nanti kamu sama ada pengamen ceritanya gitu, lo seasik aja gitu kayak dengan musik gini. Iya tentunya aku begitu aku lakuin lah gitu. Gak bisa dikasih challenge, jadi perform aja gitu kan. Asik gitu. Terus kok dia gak denger cut, terus tapi kok dingin gitu. Terus aku ngeliat ya satu-satu kok udah pada bener. Jadi ternyata jauh banget kameranya, ada kali di 1 kilo kali. Terus pas jadinya kayak kaki gue doang tuh. Tapi ternyata udah cut belum itu? Udah selesai ya adegannya. Udah selesai mas adegannya. Gue tiba-tiba kayak udah pada selesai gitu. Terus kayak udah gitu. Gak ada rasanya. Lu juga pernah kan? Ada di Cinta Tak Seindah Drama Korea ada. Ada kan? Ada. Gue juga pernah Arisan 2. Lu juga Cek Toko Sebelah 2 juga ada. Iya benar. Cek Toko Sebelah 2 kayaknya kasusnya karena Arya, karena lu udah ada di lokasi. Udah isi aja lah gitu. Iya kan. Udah lah mau jadi gitu. Iya. Pernah disuruh yang lucunya lagi, aku pernah disuruh casting sama Calvin lagi. Terus filmnya gede banget tuh, kayak aku pikir buat Reza gitu. Lakukan ya? Enggak lah. Enggak. Padahal itu kalau jalan itu jalan untuk mengalahkan Reza Radian. Aduh, enggak lagi. Tapi anyway ya menurut gue ya, karena kita juga sempat ngobrol sama dia juga ya. Seorang manajer artis itu adalah salah satu posisi yang punya potensi jadi seorang produser. Sangat bisa. Iya, karena biasa bertemu banyak orang, biasa menghandle hospitality. Iya, udah ngerti. Iya. Jadi manajer ke produser artis, or manajer ke casting director itu mungkin. Iya. Gitu. Atau casting director jadi manajer juga sangat bisa. Betul, itu banyak lagi sekarang. Karena memang produser tuh emang ilmu utamanya selain itu ya manajerial ya. Manajerial. Manajer banyak orang, ya menghandle hospitality. Ya, gitu. Jadi selama proses pangku, pokoknya Reza itu fokus di creative things gitu kan ya. Urusan yang ini semua Arya lagi urusan gitu. Aku benar-benar emang aku jujur pas syuting tuh malah jarang ada di monitor. Jadi itu udah ranahnya Reza gitu. Jadi kamu lebih ke make sure itu semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Paling Reza cuman kalau syuting cuman gini kadang-kadang. Kalau udah kita syutingnya kebetulan kan ya di Oktoberan. November. Which is hujan tuh. Gitu. Jadi dan aku pas emang syuting pakai pawang emang. Gitu. Jadi Reza kalau udah mulai rintik tiba-tiba nengok langsung. Reza nengok. Dek, ini berapa lama hujannya gitu? Coba tanya dulu ya gitu. 10 menit ya gitu. 10 menit berhenti. Jadi diturunin dulu baru. Ya mau gimana biar itu resikonya gitu. Jadi konflik apa yang terjadi antar pastilah. Nah maksudnya nggak bisa lancar antara lu dan Reza. Ini kan hubungannya lagi. Gue bukan lagi manajer sama talent, tapi lagi jadi produser sutradara. Jadi partner ya. Karena ini pengalaman pertama gitu dan pasti thingsnya tuh memang ternyata produce itu emang nggak cuman kayak jadi frontliner terus and that's it gitu, tapi detail-detailnya tuh
banyak banget hal kecil-kecilnya tuh memang harus dipikirin. Walaupun memang sebenarnya kan ada timnya Mas ya gitu. Cuman aku memang karena ini juga punya energi ke situ, jadi banyak hal sebenarnya kita jangan sampai miss gitu. Itu sih gitu. Jadi kadang-kadang hal kecil-kecil gitu kayak yang ini tuh harusnya ada, kenapa nggak ada gitu-gitu. Terus paling ya soal soal penentuan kayak dari awal, misal skenarionya ceritanya maunya Reza berpikirnya ke arah sini, aku sempat kayaknya boleh nggak yang ke arah sini aja gitu, maksudnya yang aman-aman aja gitu. Kok nggak gini deh yang paling lucu. Jadi pada saat aku reki, kita reki tuh Mas. Jadi gue inget banget kita reki di satu rumah. Rumah Ibu Maya, rumah Ibu Christian, yang agak reot itu. Aku udah bilang sama Reza, aku pas kasih, jadi pas orang lokasi ngasih ada 3 opsi. Aku bilang orang lokasi, yang ini terakhir aja di prisonnya. Karena pas aku kesana sebelum Reza datang itu memang secara camera works terus pergerakan orang tuh emang takutnya susah. Kan harus mikirin itunya kan gitu. Jadi aku bilang nih jadi pas lagi yang dikasih lihat rumah yang lain dulu. Dan dua rumah itu tentunya Reza Radian tidak happy gitu. Jadi nggak ada lagi nih gitu. Orang lokasi ada sih Mas satu lagi. Udah kayak ya boleh deh kesana gitu. Bener aja pas baru depannya aja dia udah gini, ini rumah gue cari. Terus kayak kenapa waktu itu dipilih ntar aja kenapa? Karena udah tahu lu pasti Reza pasti suka itu. Atau agak susah. Aku lebih kayak mikirin teknisnya. Kamera pergerakannya memang susah sekali Mas. Tapi pasti lu tahu kalau Reza pasti bakal suka itu. Pasti ke situ. Karena terakhir. Karena maksudnya kita skenario kan udah ngegambarin tuh. Gue sih bayangin sih teknisnya. Udah bayangin teknisnya gitu. Jadi pada saat tahu apa yang Reza mau gitu, jadi memang itu opsi yang aku kasih terakhir. Pada saat bener aja masuk itu Reki inget banget bareng Pak Teo sama Pak Eros. Artnya sama Reza. Jadi pas masuk aku cuma bilang gini, dan aku mencari alasan gimana sebenarnya tidak memilih rumah itu, gitu, jujur banget nih gitu. Terus aku bilang sama Reza kayaknya susah pergerakan kita nanti, dan Reza langsung bertanya tentunya sama si Pak Teo, Pak susah Pak? Enggak, aman, oke gitu. Terus aku bilang sama Pak Eros, terus tapi ini pendek banget loh Pak, terus kok masukin barang gini. Oh enggak, aman, ntar bisa dinaikin. Oke, ya udah. Nanya dikit secara teknis ya teman-teman udah bisa lihat di trailer juga ya. Itu kan ada tampak depan rumahnya, tampak belakangnya. Memang belakang yang ke kan ada air laut ya. Emang rumahnya ke situ. Segitu. Kayak jadi gitu. Depan rumahnya jalanan, rumahnya keluar langsung laut. Langsung laut. Dan itu tuh hari keberapa aku lupa ya Mas itu kalau nggak salah gitu. Naik. Banjir rob. Airnya naik. Dia itu kan sih sampah semua ya. Sampahnya gitu. Jadi sampahnya masuk. Jadi yang waktu itu dan Reza bener-bener gak mau itu sampahnya di take out. Biar sampai Eros. Cuman kan karena kita latarnya tahun 98 dan 2005, jadi ya Pak Eros mungkin melihat sampah ini sampah packaging tahun berapa ya gitu. Karena kan udah make sense. Maksudnya kan kresek-kresek tadi. Kalau bau sih nggak usah ditanya ya. Itu udah pelelangan ikan. Terus sampah di situ. Jadi ya aku sih selalu semaksimal mungkin aku berdua sama Gita untuk menjaga kenyamanan dan apa namanya kesehatan masing-masing sih gitu. Kita bener-bener care banget gitu. Jadi jangan sampai kenapa-kenapa apa gitu. Tapi setelah maksudnya aman semuanya ya. Alhamdulillah aman. Ya ada sih dikit-dikit karena ya kita kan kalau ingat tuh di film ada yang di pasar ikan itu tuh airnya genang. Banget. Jadi si Reza tuh dimonitor, terus dia belum lihat lah di area sananya gitu. Terus dia ngomong sama Fedi gitu di monitor. Fat agak mundur. Terus Fedi tuh bilang, yakin nih gue mundur? Iya gue mundur gitu. Itu banjirnya tuh udah segini nih Mas. Dengkul. Udah sedengkul dan itu posisinya, itu isinya, itu belatung. Yang karena kan itu kan bangkai ikan ya, kepala ikan apa segala macam, terus wah itu sih baunya sih top chair, gila. Dan masalahnya kita berhari-hari di situ, kita makan deket situ. Ya hari pertama, hari kedua sih struggling banget. Hari berikutnya udah kayak udah adjust, apalah gitu. Udah adjust rasanya. Udah langsung udah terbiasa. Kalau nonton ini kan gue
salut lah. Talentnya emang harus ini gitu. Menurut gue Claresta, Fedi, Bu Christine, Pak Jose itu emang udah harus ini. Talent siapa yang pertama kali di approach? Dia dulu udah gitu, harus dia. Jadi kita tuh casting mas, casting. Ada beberapa yang khususnya yang main itu tuh kita emang casting. Even Claresta, Fedi, terus Pak Jose, terus Devano tuh kita casting semuanya gitu. Tentunya Ibu Christine nggak di casting ya. Nah, makanya gue begini, apakah Bu Christine adalah nama pertama? Karena buat gue ini harus Bu Christine sih gitu. Kalau memang yang langsung kita on point memang Bu Christine. Jadi tapi itu pun tapi itu juga ada lucu juga mas. Jadi pertama kali kita bawa, walaupun itu di manajemen kami, tapi kan juga tidak mau langsung kayak main ya Bu gitu. Jadi kita bawa skenarionya Reza sebagai director, aku sebagai produser, bukan manajernya gitu. Kita datang ke beliau, kita bilang Ibu dibaca, kita punya peran ini. Kalau Ibu tertarik, Ibu kabarin. Langsung dia marah. Apa-apa nih kalian tertarik gitu. Ya masa film enaknya Ibu nggak main gitu. Ya tapi Ibu baca dulu aja gitu. Atau kan Ibu nggak suka gitu. Langsung tadi sempet kayak sedih gitu, kayak kenapa sih anaknya mikir Ibu gak mau main gitu. Iya, dia adalah orang yang pertama memang kita langsung mikir ini harus Ibu. Ibunya harus Bu Christine. Jadi Bu Christine adalah orang pertama. Iya. Kalau dari karakternya memang gitu. Tapi sebenarnya bukan orang pertama yang di lock sih mas. Yang pertama di lock tuh yang pemeran utamanya Clarestanya. Clarestanya dulu. Setelah supaya ngelihat kecocokan. Betul gitu. Karena inget banget waktu itu pingin nyoba dulu juga Claresta sama Ibu gitu. Jadi pada saat kita akhirnya mendesat ada beberapa nama yang kita emang nggak open casting, kita panggil orangnya untuk ikutan mau ikut casting gitu, mereka willing gitu, udah terus kita pilih dari beberapa kita pilih jadi 2 jadi 1 ya udah 1. Jadi castingnya sempat disandingkan langsung sama Bu Christine nggak? Setelah kepilih ya biasanya. Setelah kepilih atau sebelum baca aja buat baca nggak sanding sih. Kalau nyandingin waktu itu aku nyandingin Claresta, jadi Claresta kita kelok dulu, kita sandingin sama pemeran Fedinya. Pemeran si Hadi. Oke. Gitu kita coba gitu karena kita udah punya Claresta di utamanya gitu. Ya Lukman Sardi berikutnya menyusul ya habis itu. Nah Lukman Sardi tentunya mas gitu. Tapi kalau Masukman lucu banget. Jadi Masukman tuh dengar bahwa Reza tuh udah mau bikin film gitu. Habis itu dia juga posting tuh di Instagramnya Mas Lukman. Dia memang menawarkan diri. Dia bilang gua mau jadi apa aja terserah. Yang penting gua ada di film pertama lo gitu. Tapi kan tentunya karena Lukman Sardi terus kita kayak aduh jadi siapa nih gitu kan gitu. Terus kayak mikir gitu kayak akhirnya kita punya satu. Karena kalau nanti di film ditonton kan di trailer juga ada yang nanya tentang nama bapak siapa. Menurut kita tuh harus aktor yang memang sekali Mas Lukman gitu, yang memang mungkin bisa mendialogkan itu gitu dengan baik pas delivernya gitu. Jadi ini harus yang secara kan kita juga kemarin sebenarnya kebutuhan kemarin nonton namanya kan dari belakang tuh ngomongnya, tapi emang secara sepowerful itu sih gitu. Nyari kresek mah gampang, nyari bapak yang susah. Aduh. Udah boleh gue omongin karena ada di trailer. Jadi terus jangan lupa nanti nonton tanggal 6 November 2025. Beberapa hari lagi jadi 6 November langsung nonton di hari pertama, jangan tunda di hari kedua ketiga. Hari pertama nonton dan kalian akan menyaksikan gilanya Reza Radian mendirect film pertamanya dia. Gila emang. Pertanyaan terakhir dari gue. Kalau harus terakhir. Udah mau belum? Kita panjangin juga bisa. Kalau harus milih penonton apa piala? Gue suka di pertanyaannya. Karena sudah terjadi, dua-duanya sudah dapat. Saya dapat piala audience di Busan. Jadi menurut aku tuh dua-duanya udah dapat lagi gitu. Jadi kan kita dapat tuh di Busan. Karena piala-piala kemarin udah dapat. Saatnya sekarang milih penonton. Karena gini, menurut aku film kita sudah mengerjakan dari hati. Film ini dibuat dengan beberapa ratusan orang di belakang kita. Udah berusaha payah kerja keras gitu. Ya pinginnya sih filmnya dirayakan oleh semua orang ya mas ya gitu kan kita juga nggak bikin film buat diri kita sendiri gitu. Jadi pinginnya bahwa apa yang kita bikin ini tuh sampai ke orang gitu rasanya gitu. Jadi emang pinginnya sih banyak ditonton sebanyak-banyak. Nambah lagi deh kalau gitu. Lu kan kemarin kan udah syuting. Tadi kan ininya distribusi kan. Sekarang ketika udah ngelihat kan udah jadi produser udah ngelihat dong film-film yang akan tayang siapa aja sebelumnya siapa seminggu setelah deg-degannya gimana rasanya? Gue sih sekarang kalau ngelihat
wow, tiba-tiba jalan, tiba-tiba enggak. Kita tuh pengalaman kita tidak pernah bisa memprediksi. Kita pasti bilang film kita bagus banget, tapi tidak pernah bisa memprediksi berapa jumlah penontonnya. Mau produser senior apapun juga ya. Nah, tanggal 6 November itu ada berapa film Indonesia yang akan tayang? Seingat gue ada 4 film. Nah, gimana ya rasanya sebagai produser melihat film lu bersanding dengan film lain yang depannya ada apa, sebelumnya ada apa? Iya. Pasti jujur. Jadi pada pertama kali aku nerima itu dari jadwalnya gitu. Pertama karena kebetulan aku kenal sama 2 orang produser yang lainnya gitu. Jadi memang aku melakukan approach secara personal langsung bahwa kita karena gini, aku tuh lumayan kayak apapun tuh kayaknya kita bisa ngomongin ini baik-baik gitu. Jadi aku bilang sama mereka bahwa kita support satu sama lain gitu. Apapun tuh bentuknya gitu. Jadi bahwa kita tidak melihat ini sebagai saingan gitu. Tentunya pasti nggak mungkin enggak, itu nggak bisa dipisahin gitu. Cuman kita sama-sama untuk tidak kita bergandengan lah gitu, sama-sama support aja gitu. Kalau misalnya memang filmnya ternyata bisa berjalan dengan baik ya alhamdulillah gitu, tuh bonus gitu. Tapi kalau deg-degan pasti masih namanya juga yang pertama yang ngelihat seminggu sebelumnya ada ini, terus ada seminggu setelah itu ada itu 2 minggu setelah ada ini gitu kan, 3 minggu masih panjang nafasnya 3 minggu. Jadi memang pasti ada strategi yang kita buat gitu, dari tim marketing, dari tim sosial media, digital dan segala macam. Udah kita melakukan sebaiknya kita gitu, setaunya kita gitu. Jadi ya apapun yang kita bisa lakuin kita lakuin gitu ya. Kalau sampai sekarang sih udah agak susah kurang tidur ya. Udah susah, maksudnya udah kayak bangun tuh udah kepikiran, aduh gimana ya, apalagi pasti kan gitu, apalagi apa yang belum benar gitu. Gitu ya. Ya didoakan saja. Amin. Semoga lancar. Amin. Mohon doa restunya. Amin. Teman-teman, sebelum menutup kita sebaiknya menonton dulu trailer dari film Pangku. Aku mau punya anak. Kamu mau punya suami? Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Mama lagi bikin kopi. Iya. Kalau mau kerja di warung, cuma bikin kopi, duduk-duduk, gampang kan? Tapi kalau kerja di warung, mesti ngelendot sambil di pangku-pangku gitu, Bu. Kalau nggak di sini, kamu tahu mau kemana? Kopi 3. Apa yang bisa terjadi dalam swindu? Bukan apa. Ganteng, belum kawin lagi. Tahu dari mana? Nggak pakai cincin kawin. Ya, Bu, hari gini mana ada orang laki keluar rumah pakai cincin kawin. Ada yang lama menungguku. Buku cari uangnya sampai malam terus. Yang terjadi. Kalau ibu nggak cari uang, nanti bayar sekolahnya gimana? Kalau mau beli jajan, beli layangan, takut padaku. Bayu gak suka lihat ibu pangku-pangku. Memang tidak mudah. Nama orang tua? Sartika Puspita. Bapaknya, Bu? Kamu tahu bapakku nggak? Aku juga nggak pernah ketemu sama bapakku. Adik Reseki yang gede. Terkresek mah gampang. Ada bapak yang susah. Seperti semestinya. Itu dia trailer dari film Pangku. Nah, ini baru sebagian, jadi
Selengkapnya silakan ke bioskop mulai tanggal 6 November 2025. Arya terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Kita doakan yang terbaik buat film Pangku. Amin. Semoga yang terbaik. Kalau piala udah dapat saatnya memang sekarang meraih penonton. Gak sebanyak-banyaknya. Lancar-lancar buat penayangannya. Salam buat Reza dan semoga bisa menghasilkan penonton yang baik dan juga mungkin akan lagi piala lainnya. Amin. Lancar-lancar dan terima kasih, semoga bisa berkolaborasi kita selanjutnya. Amin. Teman-teman yang udah nonton episode 233, terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 234. Thank you.